So perihal wudhu, kita membasuh 1 kali aja itu wajibnya, itu sudah sah. Membasuh 2 kali lebih baik, membasuh 3 kali jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tetapi kalau sudah lebih dari 3, disengajakan kayak dibasuh 4 kali, maka itu dosa karena sudah dimasuk dalam kategori bid'ah. Namun apabila tidak sengaja ya sudah, enggak bakalan dapat dosa kok insyaallah. Dan juga bicara batalnya ya enggak batal, gitu aja. Asalkan jangan disengajain. Oh ini saya niat 4 aja biar pahalanya lebih banyak. Ya gak gitu sistemnya Bambang. Harus saya jelaskan bahwasanya syarat mandi wajib ketika haid itu wudhu. Jawabannya itu enggak. Wudhu ketika haid, wudhu ketika mandi besar itu sunnah posisinya. Sunnah. Oke? Yang kedua, penjelasan saya sebelumnya itu bukan ketika selesai haid, tapi dalam keadaan haid. Sekarang misalnya kita lagi lulus semua yang cewek maksudnya. Lulus semua yang cewek ketika lagi haid terus pengen wudhu gitu. No, itu gak boleh. Gitu maksud saya, ketika kalian lagi haid, bukan ketika selesai haid. Ya. Udah lama gak slow-mo. Kan udah punya akun gabut di satunya. Jadi di sini gak boleh, harus serius. Orang-orang senantiasa membicarakan keburukan-keburukanku di belakangku. Namun sayang sekali aku tak paham satu patah kata pun di antara apa yang mereka ucapkan. Sebab yang mampu berbicara dengan hewan hanyalah Nabi Sulaiman. Dan aku bukanlah Nabi Sulaiman. Yo. Banyak orang yang bilang bahwasanya berdosa orang. Saya pernah dengar itu sebuah bahasan artikel yang bilang bahwasanya kalau kita menyebut namanya dalam doa itu gak berkah dan justru enggak. No. Yang gak berkah dan yang gak boleh adalah ketika kamu maksa Allah pakai doa yang ya Allah jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku maka jangan pernah jadikan jodoh dia selain aku. What? Itu maksa banget sama Allah. Sedangkan dalam doa kita sebagai hamba itu dituntut untuk pasrah full sama Allah. So, jadi gimana cara doanya? Jadi kalian kalau mau doa sama Allah, ya Allah, hamba mencintai orang ini ya Allah. Bila dia memang yang terbaik untuk hamba, maka tolong dekatkan segera ya Allah, dekatkan ya Allah. Dan apabila dia tidak baik dengan hamba ya Allah, maka tolong pisahkanlah kami dengan perpisahan yang indah. Kenapa harus disebut dengan perpisahan yang indah? Karena sebagian dari perpisahan itu menyakitkan. Dari jutaan makhluk Tuhan yang pernah diciptakan, Tuhan pasti punya alasan mengapa itu kamu. Dada terasa sesak, jantung berdetak begitu cepat, otakku telah kehabisan tempat. Mengapa kau dengan berani-beraninya tersenyum seperti itu di hadapanku? Tak pernah kurencanakan sedikit pun untuk jatuh hati padamu. Semua yang menganggapku sebagai sosok yang paling tegar kini jatuh bersimpuh menjadi bodoh di hadapan senyummu. Kini pusat kendali tubuhku bukan lagi aku yang kendalikan, tapi senyummu. Aku merasa gila. Namun entah mengapa aku merasa bangga. Hiruk pikuk dalam kekosongan kembali memberi sedikit ruang, sebagai obat mujarab pelipur lara yang kini kusebut sebagai hayalan. Lantas, bila tak berhayal, apalagi yang bisa kulakukan? Seriusan, ini banyak banget orang yang salah paham dan salah persepsi bahasan ini. Dianggap bahwasannya tanah, apalagi tanahnya basah, udah kena baju, itu dianggap najis. Padahal enggak. Kalau kalian baca kaidah fikih, ada bahasa di situ yang disebut sebagai al-bara'atul asliyah atau baqa'u makana ala makan, yaitu di mana asal segala sesuatu itu adalah suci sampai kalian ngelihat ada yang membuatnya menjadi mutanajis, yang membuatnya jadi najis. So selama kalian gak ngelihat ada kucing kencing di situ atau ada anak bayi atau ada siapapun yang kencing di situ, maka tetap hukumnya suci. Sekalipun kita ngelihatnya ragu-ragu, ragu-ragu itu gak bisa dihukumin apa-apa. Sekalipun kamu ragu-ragu, tetap hukumnya suci. Paham? So mulai sekarang gak usah pakai alasan bajuku najis, tadi kena tanah. Sumpah aku kangen banget Q&A di akun ini, cuman males. Sebenarnya kalau kita bicara secara hukum sah atau tidak sah, sah. Mau dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, menikahi sepupu itu sah. Cuman tidak dianjurkan.
Apalagi kalau kita tinjau dari segi medis, katanya dulu pas saya belajar itu materi kelas 3, kemungkinan besar anak yang lahir dari hubungan yang terlalu dekat itu kemungkinan cacat. Cuman kita serahin semuanya sama Allah. Gitu aja. Karena banyak banget yang nanya ini, aku jadi capek banget buat nanggepin satu-satu. Hah? Yang akan datang menghancurkan mana masa. Sikap rasisme, apatisme, sukuisme datang masuk, menusuk, merasuk, menghujam paradigma. Setiap dari kita hakikatnya tahu mengapa rasa aman telah hilang dari kita. Mengapa semua orang tampak asing bagi kita. Mengapa kehancuran datang bertubi-tubi. Kita membenci perbedaan, kita takut perbedaan, kita menghujat perbedaan. Semua orang mengaku yang paling bineka. Lantas kenapa karena perbedaan agama kita tidak bisa ngeteh bersama? Perbedaan warna kulit kita saling menyakiti. Perbedaan bentuk tubuh kita saling menyakiti. Perbedaan bahasa kita saling menyakiti. Perbedaan agama kita saling menyakiti. Bahkan perbedaan jenis kelamin pun kita saling menyakiti. Sampai kapan? Sampai kapan kita sadar bahwa perbedaan bukanlah tentang saling berjauhan. Bahwa perbedaan bukanlah jurang. Bahwa perbedaan bukanlah tentang pertikaian. Tapi perbedaan adalah tentang rasa mengasihi, menyayangi, merahmati setiap orang-orang yang berbeda dengan kita. Hah? Sampai kapan? Dengar. Bayangkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Ketika ada seorang hamba yang berniat melakukan suatu keburukan hingga ia melakukan keburukan tersebut, bisa jadi bagi Allah yang perintahnya hanya dengan mengucapkan kun fayakun, jadilah, maka semua akan terjadi. Sangat mudah bagi Allah untuk mengucapkan hal tersebut, ya. Lalu hamba tersebut akan binasa, lalu hamba tersebut akan hancur sehingga tidak tersisa lagi orang-orang seperti dia di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Allah menunggu tobat kalian. Allah menunggu tobat kita. Allah senantiasa menanti. Ayo, kapan kamu bertobat? Aku siap kapanpun untuk menerima tobatmu. Seakan-akan Allah berfirman seperti itu terhadap seorang hamba. Jadi yuk pakai banget. Yuk pakai banget. Jangan pernah merasa bahwa Allah gak sayang kalian. Allah menyayangi kalian lebih daripada ibu kalian sendiri. That's the point. Ketika seseorang sudah membayangkan tentang keindahan surga, mungkin dari kita banyak berhayal indahnya bidadari, indahnya sungai-sungai, indahnya segala permintaan kita akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya buah-buahan, indahnya hewan-hewan yang kita tidak bisa bayangkan keindahan surga seperti apa. Tapi percayalah, bahwasanya bukan itu puncak keindahan surga. Puncak keindahan surga adalah ketika Allah membuka tabir hijabnya sehingga kita mampu melihat Allah dengan mata telanjang. Bro, kita gak bisa bayangin. Kita hamba yang hina ini bisa ngelihat Allah dengan seindah-indahnya penglihatan. Gak bisa kebayang. Serius, sampai sekarang saya gak bisa kebayang. Allahu Rabbi. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, setiap hari kita bersujud kepada Allah, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tampak dengan seindah itu. Allah menciptakan keindahan, lalu bagaimana dengan Allah sendiri? Itu poinnya. Allah menciptakan keindahan, lalu bagaimana dengan Allah sendiri?